Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Opialisti dengan nomor induk mahasiswa 12070300020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi rangkaian sistem penguat instrumentasi dan simulasi Lorentz chaotic circuit berbasis operational amplifier menggunakan LT-Spice. Untuk itu, simak video berikut ini. Untuk yang pertama, kita membutuhkan sumber tegangan ataupun voltage. Kemudian kita membutuhkan kapasitor juga, kemudian resistor. Nah, setelah itu kita hubungkan di antara komponen satu dengan komponen yang lain. Dan kita juga membutuhkan ground yang disimpan di sumber tegangan dan juga resistor. Kemudian kita klik Vout-nya di sini, kemudian kita hubungkan. Ini 1 M, kemudian resistornya 30 kilo ohm, dan ini sumber tegangannya ini kita kasih 0, 5, 0,1 gitu ya. Ini juga sama, kita membutuhkan 1 tegangan, kemudian 3 buah kapasitor. Dan juga kita membutuhkan resistor, kita simpan di bawah seperti ini. Selanjutnya kita wire, kita sambungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain, dan kita juga beri ground agar rangkaiannya bisa dianalisis. Kita hubungkan menggunakan wire. Setelah itu kita beri properties gitu ya. Kemudian kapasitor, jadi di setiap kapasitor nilainya sama, yaitu 1 M, kemudian resistornya 30 kilo ohm gitu ya. Sekarang Vout 2 nya, tadi Vout 1 dan ini Vout 2, kemudian kita wire juga, kita hubungkan dengan rangkaiannya, dan kita op-amp, ini HPF pasif, dan yang rangkaian sebelumnya pun sama gitu ya. Pasif punya 100, 0, dan 0,1. Oke, sekarang kita cek inputnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi ada input sinyal yang masuknya itu dengan frekuensi ya 0,1 Hz gitu ya, maka seharusnya dia lolos gitu ya. Kita input dulu. Kita klik outputnya, kita klik di sini gitu ya. Nah, jadi ini outputnya itu sama, artinya sinyal input akan diloloskan oleh high pass filter karena input frekuensinya lebih besar daripada frekuensi ambang batas bawah, yaitu 0,05. Sekarang kita periksa rangkaian yang kedua gitu ya. Kita upload. Nah, kita periksa. Nah, karena rangkaiannya itu sama, kita cek bagian akhirnya saja, dan ini hasilnya itu sama. Jadi sinyal output sama dengan sinyal input, artinya tidak ada yang diblok gitu ya. Kemudian kita ubah frekuensi 0,01 ini. Nah, 0,1 kita ubah menjadi 0,001. Dan ini pun sama, yang ini kita ubah menjadi 0,001. Jadi ketika frekuensinya 0,001, ini berarti frekuensi lebih kecil daripada frekuensi ambang HPF, yaitu 0,005. Maka seharusnya sinyal outputnya ini akan terblok. Karena tadi sudah diubah jadi 10.000 sekon, dan nanti grafiknya akan seperti ini. Jadi bisa dilihat ini yang warna hijau itu adalah sinyal input, sinyal puncak gitu ya. Kemudian yang warna biru ini kita menggunakan satu rangkaian HPF gitu ya. Nah, satu HPF ini ketika menggunakan satu HPF ini turun atau terblok. Kemudian ada yang warna merah itu ketika kita menggunakan 3 rangkaian HPF pasif. Nah, yang tadi di rangkaian sebelah kanan gitu ya. Nah, nilai amplitudenya ini menjadi lebih kecil, dan rentangnya ini perkiraan kisar 30 mV. Sekarang rangkaian kedua, yaitu simulasi rangkaian sistem penguat instrumentasi berbasis operational amplifier LP pasif gitu ya. Kalau tadi HP pasif, sekarang LP pasif. Untuk rangkaiannya kurang lebihnya sama. Kita membutuhkan sumber tegangan, resistor, kapasitor gitu ya.
ambil 3 buah resistor, kemudian kapasitornya gitu ya. Oke, setelah itu kita hubungkan menggunakan wire. Lupa kita inikan ground gitu ya, agar rangkaiannya bisa dianalisis. Kemudian properties di setiap komponen, baik itu dari sumber tegangan maupun resistornya ini 1, kemudian kalau kapasitornya itu 5,3 M. Ini field 2 kita sambungkan. Oke, kemudian ini op-ampnya LP pasif, kemudian ini juga LP pasif, itu kita beri nama. Kemudian kita run 10 dan 00,01. Oke, ini field satunya ketinggalan. Oke, kita hubungkan menggunakan wire. Oke, jadi untuk rangkaian ini ketika 20 Hz ini akan diloloskan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu sinyal inputnya gitu ya. Oke, kemudian kita add plot, kita cek juga sinyal outputnya gitu ya, dan ini harus lolos gitu ya. Ini terjadi penurunan karena adanya resistor. Oke, kemudian kita add plot gitu ya, kita cek rangkaian yang sebelahnya. Nah, inilah yang menjadi masalahnya. Jadi ketika inputnya itu 20 Hz dengan tegangan puncak, di sini bisa dilihat tegangannya itu 5 volt sampai dengan min 5 volt, maka ketika kita menggunakan satu rangkaian LVF, ini pun nilainya menjadi turun. Nah, yang warna biru ini ketika kita menggunakan yang warna merah ketika kita menggunakan 3 tingkat LPF, nilainya jauh lebih turun gitu ya, karena nilainya juga di bawah 1,5 volt. Nah, seharusnya ketika sinyal LPF 20 Hz, jadi seharusnya lolos, tapi ternyata terjadi penurunan karena adanya resistor. Oke, kita akan memvariasikan menjadi frekuensi ini itu 100 Hz gitu ya. Frekuensinya menjadi 100 Hz. Nah, jadi ketika frekuensinya 100 Hz ini menjadi di atas frekuensi ambang gitu ya, maka seharusnya itu terblok. Oke, kita uji. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya yang warna hijau ini adalah input dan yang warna biru ini adalah output untuk satu rangkaian RC, dan yang warna merah ini output untuk 3 rangkaian RC LPF gitu ya. Nah, jadi di sini terlihat juga efektivitas ketika kita menggunakan yang warna merah ini ketika kita menggunakan 3 rangkaian RC. Nah, ketika memblok seperti ini itu lebih baik gitu ya, karena adanya ordernya itu sudah milivolt gitu ya, sekitar 100 milivolt gitu ya puncaknya. Kemudian yang satu RC ini yang warna biru itu amplitudenya kisar 1,5 volt gitu ya, kurang lebih. Nah, dan ini sudah terblok gitu. Dan jadi intinya ketika frekuensinya itu lebih kecil dari lebih besar dari frekuensi ambang, maka akan terjadi pemblokan sinyal, dan itu sesuai dengan teori. Oke, ini kita akan membuat rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap. Dan untuk komponennya kita menggunakan op-amp gitu ya, juga ada resistor, ada tegangan ataupun voltage. Oke, jadi nantinya pada rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap ini ada 2 buah input elektroda. Ada elektroda 1 dan elektroda 2 gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada 2 elektroda, di mana kedua elektroda ini masuk ke penguat inverting. Nah, di dalam studi kasus elektroda 1 nantinya kita akan buat propertiesnya itu sinyalnya adalah DC-nya itu 0, kemudian amplitudenya itu 1 milivolt.
dan itu sangat kecil karena tujuan kita ini untuk memperkuat sinyal-sinyal yang kecil gitu. Kemudian ada frekuensi input nanti ya gitu, ada frekuensi inputnya itu 20 Hz. Nah, kemudian nantinya kita akan uji nih ketika frekuensinya itu divariasikan sesuai dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya gitu. Nah, kemudian pada elektroda 2 gitu ya. Ini sambil berjalan gitu ya. Nanti pada rangkaian elektroda 2 itu ada amplitudenya itu 2 mV dan frekuensinya itu sama 20 Hz. Jadi dalam amplitudenya ini selisih 1 mV dengan elektroda 1 yang tadi. Nah, kemudian nantinya sinyal ini akan masuk ke penguat rangkaian inverting. Nah, di sini terjadi perbandingan antara RI dan RF itu 1:9. Nah, penguatannya ini adalah 9/1 ditambah 1. Nah, artinya ini terjadi penguatan 10 kali. Nah, apabila awalnya 1 mV, maka sesuai dengan elektroda tadi, elektroda 1 itu 1 mV, maka yang keluar dari penguat non-inverting ini adalah 10 mV. Nah, untuk elektroda 2 itu tadi kan inputnya itu 2 mV, maka nantinya si outputnya itu menjadi 20 mV. Oke, jadi di pada rangkaian ada rangkaian op-amp subtraktor atau pengurang di mana sinyal kedua dikurangi sinyal 1. Nah, kemudian nantinya masuk ke subtraktor 20 mV dan elektroda 2 ini kemudian dikurangi dengan 10 mV dari elektroda 1 yang hasilnya itu nantinya 10 mV. Nah, setelah itu masuk ke HPF di mana HPF ini yang 3 rangkaian, bisa dilihat juga 3 rangkaian CR tipe aktif. Maka karena tipe aktif ini menggunakan penguat non-inverting yang dikuatkan 10 kali lagi gitu ya. Nah, jadi apabila tadi 10 mV itu keluaran dari subtraktor, maka keluaran dari HPF aktif itu secara teori adalah mendekati 100 mV. Nah, kemudian nantinya masuk ke rangkaian LPF aktif. Nah, di rangkaian LPF aktif ini terjadi penurunan, kemudian dikuatkan lagi oleh rangkaian penguat non-inverting menjadi 1 volt. Nah, 1 volt ini kemudian nantinya masuk ke dalam sistem level shifter, nanti akan digeser posisinya dan keluarannya adalah 2 kali dari yang masuknya. Oke, selanjutnya kita akan uji secara eksperimen, kita run itu ya, karena tadi sudah diberi properties ataupun nilai dari setiap komponen. Oke, kita cek input elektroda satunya. Nah, di sini puncaknya itu 1 mV. Kemudian kita cek lagi elektroda 2, puncaknya ini 2 mV. Kemudian kita cek lagi penguatannya elektroda 1 dan 2. Itu elektroda 1 dikuatkan 10 kali, begitupun dengan elektroda 2 dikuatkan 10 kali. Kita perbesar agar sinyalnya terlihat lebih dekat gitu ya, lebih jelas. Nah, di sini ada inputan awal itu yang warna hijau dan biru, kemudian ada inputan yang warna merah dan biru muda, itu adalah outputnya 10 mV dan 20 mV. Oke, kemudian kita bisa cek output subtraktornya itu sekitar 10 mV gitu ya, sesuai dengan teori. Kemudian kita cek dari HPF-nya gitu ya, yang warna biru gitu ya. Nah, yang warna biru ini nilainya itu turun tapi tidak terlalu besar. Nah, besar penguatannya itu 10 kali dan hasilnya itu mendekati 10 mV. Selanjutnya kita akan cek keluaran dari LVF gitu ya. Ini terjadi penurunan karena terdapat tegangan jatuh pada resistor. Oke, sekarang kita uji level shifternya gitu ya. Nah, di sini ada yang warna biru. Warna biru ini adalah input dari level itu sendiri, kemudian yang warna hijau ini adalah output dari level itu sendiri. Nah, itu kan ada positif, ada negatif. Nah, ketika masuk pada masuk level shifter, maka semuanya menjadi positif. Kemudian ini ada yang terakhir itu penguat 2 kali, yang dimana nilai semuanya itu bernilai positif gitu ya. Jadi dari tadi level shifter gitu ya, yang tadi positif menjadi positif. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membuat simulasi Lorentz chaotic circuit
berbasis operational amplifier. Oke, jadi ada beberapa komponen yang digunakan gitu ya. Oke, karena rangkaiannya sudah selesai, kita bisa merunningnya. Oke, kita runningnya lebih 100 milisekund. Kemudian dan ini yang lainnya. Jadi kita langsung merunningnya saja untuk mengetahui atau mengecek dari rangkaiannya itu sendiri. Oke, setelah itu kita akan tentukan nilai X. Nah, ini nilai X-nya atau sinyal X-nya. Kemudian kita akan buat sinyal Y, kita klik sinyal Y-nya gitu ya. Dan kita akan cari sinyal Z, mengetahui sinyal Z-nya. Kita tinggal klik Z-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu adalah sinyal Z, Y, dan X, dimana ketiga tersebut merupakan grafik time series yang hasilnya itu intinya sama seperti dengan hasil metode numerik menggunakan Python.
Oke, juga kita dapat membuat grafik ruang fase. Misalnya pada sumbu Y adalah sinyal X-nya. Kita keluarkan dulu semuanya. Oke, kita ubah sumbu X-nya, tinggal klik, kemudian kita ubah tematnya dengan sumbu VY gitu ya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, inilah plot sinyal X terhadap sinyal Y. Oke, selanjutnya kita bisa ubah ke sinyal Z gitu ya, jadi VZ. Dan inilah grafik sinyal X terhadap sinyal Z. Misal kita akan ubah Y dan Z gitu ya, kita tinggal klik Y-nya gitu ya. Nah, kita akan peroleh, nah ini tinggal kita klik Y-nya, maka nanti akan kita peroleh grafik antara Y dan Z gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi kita pun dapat merubah gitu ya grafik-grafik lainnya gitu ya. Oke, untuk sekarang ialah pemrograman menggunakan Python. Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa order 1 itu kita membutuhkan pemrograman Python gitu. Jadi ada dua buah pemrograman utama. Ada program untuk membuat diagram fase atau ruang fase dan persamaan Lorentz. Nah, adapun untuk pemrograman ini setelah download Python, kemudian download NumPy sebagai library, kemudian Matplotlib itu untuk dapat memplot kurva ataupun grafiknya. Oke, kita coba run diagram fase atau peluang fasenya tuh ya, kita run. Nah, ini datanya dan inilah hasil solusi numerik dalam bentuk grafik ruang fase gitu ya. Oke, jadi kita dapat mengatur si grafik ini posisinya agar tidak bertumpuk gitu ya. Nah, ini bisa diatur-atur agar posisinya tidak terlalu berdempet gitu ya, atau tidak terlalu berdekatan. Nah, bisa kita ubah seperti itu. Oke, kalau misal sudah, tinggal klik gitu ya. Dan inilah solusi dari bentuk ruang fasenya gitu ya. Jadi dalam grafik ada sinyal X terhadap sinyal Y, sinyal X terhadap sinyal Z, dan sinyal Y terhadap sinyal Z. Oke, selanjutnya kita dapat memprogram time series gitu ya, time series. Oke. Langkahnya sama, kita tinggal run dan nanti akan secara otomatis data akan keluar. Nah, inilah datanya, namakan secara otomatis gambar ataupun grafiknya itu keluar, yaitu program time series-nya gitu ya.
Nah, agar tidak terlalu dekat, kita bisa mengaturnya seperti halnya pada yang sebelumnya. Jadi kita bisa atur agar tidak terlalu dekat gitu ya, si grafik tim series ini gitu. Kita bisa atur ya, seperti itu. Oke, jadi inilah hasil dari solusi ataupun programan dari time series itu sendiri. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.